Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 71 dengan judul Firman yang terus berulang. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam keheningan hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan, kami merindukan sapaan-Mu, kami merindukan firman-Mu. Hadirlah dalam hidup kami dengan sabda-Mu yang suci, yang menyapa kami, yang menguatkan kami, menghibur dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama Kitab Kejadian 17 ayat 1 hingga 8. Kejadian 17 ayat 1 hingga 8, demikianlah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan melakukan dalam kehidupan kita. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berulang-ulang kali Abram menerima janji dari Tuhan yang isinya sama, yakni keturunannya akan menjadi banyak sekali jumlahnya. Tetapi kalau kita melihat janji Tuhan yang diulang-ulang ini berada dalam situasi yang berbeda-beda. Pertama kali Tuhan berjanji akan keturunan yang sangat banyak kepada Abram adalah pada saat Abram memulai perjalanannya seturut dengan panggilan Tuhan. Janji inilah yang mendasari Abram keluar dari tempat tinggalnya dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Janji kedua yang diterima kepada Abraham yang isinya sama tentang keturunan yang jumlahnya banyak, itu adalah ketika Abraham hendak berpisah dengan Lot. Lot memilih Sodom dan Abraham berpindah ke Kanaan. Disinilah Allah kembali mengingatkan akan janji keturunan Abraham yang jumlahnya akan sangat banyak. Dan janji yang ketiga yang diterima oleh Abraham dengan isi yang sama adalah saat Abraham mengambil Hagar sebagai gundiknya. Tuhan mengingatkan lagi tentang janji Allah bahwa keturunan Abraham kelak jumlahnya akan sangat banyak dan menjadi
bangsa yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Tuhan mengingatkan Abraham akan janji Allah. Sama seperti orang tua yang bijaksana tentu akan menasihati anaknya berulang-ulang kali. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang kali mengingatkan anaknya, meskipun isi dari nasihat itu sama. Akan tetapi tujuan orang tua tentu saja mengarahkan anaknya kepada kebaikan, agar anak selalu ingat akan didikan dan nasihat orang tua. Demikianlah berulang kali Tuhan berfirman kepada kita. Pernahkah kita menjumpai khotbah yang sama? Pernahkah kita menjumpai renungan yang isinya mirip-mirip? Ya, ajaran yang kita terima tentu kalau tidak tentang kasih, ya tentang kesetiaan, tentang bersyukur, tentang melayani, tentang membangun keluarga. Dan inilah isi khotbah, isi renungan yang berulang-ulang kali kita terima. Akan tetapi disinilah kita memahami Tuhan Allah yang hadir dan memelihara kita setiap waktu, setiap saat. Ibaratnya kalau kita memelihara ayam, apakah kita hanya memberikan ayam itu makanan satu kali saja, lalu terus dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Setiap hari kita harus memberi makan ayam itu agar bisa bertumbuh, agar bisa nanti bertelur dan seterusnya. Dan Tuhan memelihara kita bukan dengan firman-Nya yang sekali datang kemudian selesai, tidak. Akan tetapi Tuhan berfirman setiap waktu. Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya yang setiap hari kita dengarkan, setiap minggu kita dengarkan, dan berulang-ulang Tuhan memelihara kita. Mari kita rasakan firman Tuhan sebagai wujud kasih pemeliharaan Allah kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Abraham, engkau ingatkan dengan janji Allah setiap saat berulang-ulang agar Abraham yakin bahwa janjimu nyata. Demikian pula dengan kami ketika kami menghayati pemeliharaanmu. Setiap hari akan kami jumpai firman-Mu, renungan-Mu, sabda-Mu, di mana kami dibentuk, di mana kami tumbuh, dan kami dikuatkan oleh karena kuasa kasih-Mu. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami dapat dikuatkan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami yakin Engkaulah Allah yang telah mengatur setiap langkah hidup kami. Akan tetapi mampukan kami untuk mengingat betapa luar biasanya Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau telah memberikan keluarga di tengah-tengah hidup kami, sehingga dengan keluarga itu kami merasakan kasih, kehangatan, sukacita. Kami pun juga merasakan ketika Engkau memberikan persekutuan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Di sanalah kami dapat melayani bersama, memuji nama-Mu, dan iman kami dapat terpelihara. Sungguh Tuhan, pemeliharaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan ketika kami menghayati kehidupan bersama-sama dengan masyarakat di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami pun menyadari ini adalah kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Ketika kami
pada saat ini mempersiapkan diri untuk memperingati hari ulang tahun hari kemerdekaan bangsa kami. Mampukan kami bersama-sama dengan masyarakat untuk menyiapkan segala sesuatunya agar perayaan hari kemerdekaan dapat kami ambil hikmat yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, saat ini pun kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Inilah Tuhan, doa-doa pribadi kami. Demikianlah kami telah mengungkapkan apa yang menjadi harapan kami, cita-cita kami. Tapi kami yakin dan percaya, kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi nyata dalam hidup kami, bukan hanya keinginan kami semata. Karena kehendak-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.